Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga Arya Pratama Herdiana dengan NIM 1806238. Saya merupakan mahasiswa pendidikan sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia, dan tayangan ini merupakan bagian dari tugas literasi ICT dan media pembelajaran sejarah. Dalam tayangan ini, saya akan menjelaskan mengenai awal mula kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Selamat menyaksikan dan enjoy. Sebelum masuk ke dalam topik utama, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang penjelajahan samudra dan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Penjelajahan samudra sendiri dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Hal ini juga menyebabkan perdagangan rempah di Eropa dikuasai oleh pasukan Muslim. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa harus mencari daerah baru penghasil rempah, terutama di Asia, yang akhirnya akan membawa mereka datang ke Nusantara. Selain itu juga, penemuan teknologi seperti kompas, teropong, dan peta juga mendukung dilaksanakannya penjajahan samudra. Datangnya bangsa Belanda ke Nusantara dilatar belakangi oleh terjadinya perang 80 tahun dengan Spanyol dalam kurun waktu 1568 sampai 1648. Dalam kurun waktu tersebut, Belanda juga berhasil memerdekakan dirinya pada tahun 1581 sehingga Belanda memiliki pemerintahannya sendiri. Selain itu, kebutuhan akan rempah di Eropa dan tujuan Goal Glory Gospel juga melatar belakangi penjelajahan samudra dan datangnya Belanda ke Nusantara. Penjajahan bangsa Belanda dimulai sejak akhir abad ke-16, tepatnya tahun 1595. Mereka berbekalkan peta-peta jalur dan informasi ke dunia timur dari bangsa Italia. Belanda pertama kali menginjakkan kakinya ke Nusantara, tepatnya di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun, kedatangan awal Belanda ini tidak berjalan mulus. Mereka diusir oleh penduduk pesisir Banten karena orang-orang Belanda dianggap bersikap kasar dan sombong. Namun, tak menyerah, Belanda kembali datang ke Nusantara, kali ini dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Sejak itu, banyak kapal-kapal niaga Belanda mulai berdagang di Banten dan Sunda Kelapa. Perdagangan tersebut dipelopori oleh para pedagang kota Amsterdam yang mendapat lisensi dari wali kotanya untuk memegang monopoli perdagangan antara Amsterdam dan Asia. Yang tidak lama kemudian, kota-kota lain di Belanda berlomba-lomba membentuk perusahaan pelayaran niaga dengan lisensi dari wali kotanya masing-masing. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran niaga yang mengklaim memegang monopoli perdagangan antara kota masing-masing dengan Asia, dengan sendirinya menimbulkan persaingan ketat di antara mereka. Persaingan itu pula mengakibatkan merosotnya keuntungan dari perdagangan dan menyebabkan pihak Belanda memutuskan untuk menyatukan semua perusahaan pelayanan niaga itu dalam satu perusahaan. Perusahaan tersebut dinamakan dengan VOC yang didirikan pada 20 Maret 1602 dengan tujuan menghilangkan persaingan yang merugikan di antara pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lain di Nusantara, dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Dan nantinya, VOC ini akan menjadi perusahaan dagang besar yang memegang monopoli perdagangan di Nusantara dan memberikan pemasukan yang sangat besar ke kas pemerintah Belanda. Cukup sekian video ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.